Eksekusi tanah dan sejumlah bangunan di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kaitanam, Kabupaten Padang Pariaman, dihadang tergugat. Alat berat yang akan melakukan eksekusi dihadang keluarga tergugat. Eksekusi berhasil dilaksanakan setelah aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah anggota keluarga tergugat. Inilah suasana eksekusi tanah dan bangunan di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Eksekusi tanah dan sejumlah bangunan yang berada di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kaitanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, siang tadi berlangsung ricuh. Pasalnya, keluarga tergugat berusaha menghalangi eksekusi itu dengan cara menghambat alat berat turun dari dam truk. Eksekusi bisa dilakukan setelah aparat kepolisian setempat berhasil mengamankan sejumlah anggota tergugat bujang CS. Selain menghambat alat berat, keluarga tergugat juga berusaha menghambat pembacaan berita acara eksekusi dengan mengejar panitera Pengadilan Negeri Pariaman. Karena dihalangi petugas, salah seorang emak-emak dari tergugat melawan dengan cara membuka pakaiannya, namun berhasil dicegah anggota Poluan. Sementara anggota yang lain juga berusaha menghalangi dengan cara meronta-ronta dan memaki petugas pengadilan dan aparat kepolisian. Indra dari keluarga tergugat mengatakan eksekusi itu dianggap tidak sah karena banyak kejanggalan. Maka mereka rencana akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Sementara dari pihak penggugat, Sri Mulyani yang diwakili oleh pengacaranya Alois Ilyas mengatakan, kasus ini mulai disengketakan semenjak 2018 lalu antara Sri Mulyani dengan bujang CS. Kasus perdata ini sudah lama memiliki kekuatan hukum tetap, namun baru dilakukan eksekusi hari ini karena mereka sebelumnya sempat melakukan mediasi dengan keluarga tergugat. Lahan yang disengketakan ini sebenarnya ada 8 hektar, namun yang dieksekusi hanya 6 hektar. Sementara 2 hektar lain tidak dilakukan eksekusi karena pertimbangan kemanusiaan. Di lahan itu banyak terdapat bangunan. Eksekusi lahan dan bangunan ini sempat memacetkan jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Antara pihak klien kami Sri Mulyani selaku ahli waris daripada Khadijah berhadapan dengan bujang CS. Jadi dasar daripada gugatan kita ini adalah berdasarkan surat jual beli tahun 1928. Dia membeli kepada seorang bernama Muhammad Nur Datuk Sinaro. Dan Datuk Sinaro ini dia dapat dari pemberian tanah dari nenek mama Nagari Kaitanam atas digarapnya tanah ini lebih kurang daripada 30 tahun. Nah, setelah dia garap, maka adat di Limbagu Juang berdasarkan garapan ini, nenek mama Nagari Kaitanam memberi tanah ini kepadanya dan kemudian dijual kepada Khadijah tahun 2008. Dasar jual beli inilah yang menjadi dasar gugatan oleh pihak klien kami. Sebenarnya di sebelah kiri ini kalau kita dari Padang ada sekitar 6 hektar, sebelah kanan ada sekitar 2 hektar. Tapi yang karena 2 hektar yang sebelah kanan ini banyak rumah, kita demi kemanusiaan kita tidak gugat. Yang menjadi objek gugatan ini adalah seluas 6 hektar, Pak. Itu dasar keputusan eksekusinya apa? Dasar putusan pengadilan terhadap perkara perdata yang kita gugat ini adalah perkara 45 tahun 2018, kemudian putus tahun 2021 kita ajukan permohonan eksekusi menghukum para tergugat bujang CS untuk mengosongkan objek perkara ini. Memang kita sekarang kita pasrah sama Allah aja. PK ada peluang. Insya Allah kita rencanakan PK. Kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan ada yang bantu usaha kita ini. Saya mohon apa yang sudah kita bantulah mereka kami. Kami munafik. Kami dicerahkan bayar. Benar kami cuma 30 jam. Saya tak sanggup menyerah mata ibu saya menetes, Pak. Dari Padang Pariaman, tim Minangkabau TV mengabarkan.